Cek awas soalnya. Monggo Monsinyur berkat dalem, berkat dalem. Wah. Kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih atas segala karunia yang dianugerahkan kepada kita. Atas berkatnya, pagi ini kita diberi kesempatan melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama, pertanda dimulainya pembangunan Gereja Santo Paulus Pringgolayan. Maka izinkan sebelumnya kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Monsinyur, Romo, dan Bapak Ibu sekalian. Marilah seluruh rangkaian acara pagi ini kita awali dengan ibadat pemberkatan dan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Santo Paulus Pringgolayan yang akan dipimpin Monsinyur Robertus Rubiatmoko selaku Uskup Keuskupan Agung Semarang. Sumangga Monsinyur. Para romo, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkat dalam. Selamat pagi berkat dalem. Kita akan mohon berkat Tuhan untuk seluruh proses pembangunan gedung gereja yang baru ini. Karena kita berkumpul di sini untuk memanjatkan doa syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan, dan sekaligus juga mohon agar proses pembangunan bisa dilancarkan sampai akhir. Tidak ada halangan, gangguan apapun, dan semua yang bekerja terberkati, semua donatur yang membantu juga diberkati, dan semua umat yang kita layani juga terberkati. Kita persiapkan diri untuk memasuki ibadat kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Uskup, Monsinyur Rubiatmoko, para romo, bruder, suster, saudara-saudari yang hadir pada hari ini. Akhirnya kita sampai pada titik kita akan memulai pekerjaan dengan ditandai peletakan batu pertama. Kami mengucap terima kasih atas restu dari Bapak Uskup dan juga dukungan dari Bapak Ibu sekalian, romo, bruder, suster, dan juga umat Pringgolayan yang kami cintai, juga donatur yang lain. Akhirnya meskipun sudah dipersiapkan, kita mulai sejak per Agustus, awal Agustus, Monsinyur, dan untuk persiapan sudah dilakukan, dan akhirnya memang perlu ditandai dengan peletakan batu pertama. Dan saya mohon Monsinyur Robertus Rubiatmoko untuk memimpin dan juga ikut memberkati serta meletakkan batu pertama di tempat ini yang nanti akan ada renovasi pembangunan Gereja Santo Paulus Pringgolayan. Marilah kita mengawali ibadat kita ini dengan terlebih dahulu mohon rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa Dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa mohon kepada Santa Maria, kepada Malaikat Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menyerahkan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami umat-Mu, khususnya paroki Pringgolayan ini, mengaturkan syukur dan terima kasih kepada-Mu atas anugerah yang berlimpah yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu, khususnya karena kami Kau beri kesempatan untuk mewujudkan impian, harapan dan angan-angan untuk memiliki tempat ibadat, tempat di mana kami memuji Engkau, tempat yang layak, yang nyaman, yang memungkinkan kami memuji Engkau dengan lebih baik lagi melalui pembangunan renovasi gedung gereja ini. Karena itu kami hendak memohon rahmat dan berkat-Mu agar rangkaian dan proses pembangunan gedung gereja ini Kau lancarkan, Kau berkati, dan akhirnya terselesaikan tepat pada waktunya. Ini semua kami mohon beri kesetujuan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, hingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bepergian ke suatu tempat yang asing, yang tidak biasa atau mungkin baru pertama kali, lalu kita melihat ada gedung gereja di sana, di pinggir jalan, iya rasanya? Ayem ya, yes, senang ya. Kenapa kok demikian? Merasa satu keluarga. Ada lagi? Terasa Tuhan dari situ, bisa menikmati perayaan dikasih bersama dengan umat di situ. Ada lagi? Ya? Bisa senang dapat kesempatan beribadah tempat yang baru ya. Nah, ini berbagai macam pengalaman konkret real. Kalau kita pergi suatu tempat yang baru, asing, kita nggak punya banyak kenalan, lalu ada gedung gereja entah kecil atau besar, rasanya maknyes, seneng, lalu merasa satu keluarga. Wah, aku nemu ke keluarga yang gini. Artinya kita yakin bahwa di situ ada orang-orang Katolik yang tinggal di situ. Kemudian ada perasaan, wah, Tuhan hadir di sini, aman, nyaman. Maka lalu senang karena lalu bisa ada kesempatan untuk beribadah bersama umat di situ. Dan inilah juga pengalaman-pengalaman yang saya rasakan ketika keliling kemana-mana, ada gedung gereja, wah,
umat wono ning kene. Ya arep mampir ki rasane ana kesempatan ya. Karena apa-apa rasane aman. Dan inilah pengalaman yang sangat manusiawi sekali. Maka saya sangat menekankan di sini bahwa kehadiran gedung gereja itu pertama-tama melambangkan paguyuban umat beriman, keluarga umat beriman yang ada di sekitar itu. Bagaimana kita tahu, tak mungkin di suatu tempat ada gedung gereja tanpa ada umat yang tinggal di situ atau yang mempergunakannya, pasti ada. Maka kita merasa satu keluarga, dan inilah yang rasanya menjadi pokok atau menjadi utama kita pikirkan, kita renungkan. Ketika kita membangun gereja, renovasi atau apapun, yang kita pikirkan pertama-tama adalah kepentingan keluarga umat beriman ini. Umat membutuhkan apa? Umat memerlukan apa? Yang diperlukan adalah tempat untuk berkumpul, tempat untuk bertemu, tempat untuk bersama-sama memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena itu pembangunan gereja menjadi tempat yang sangat dibutuhkan oleh umat beriman. Tentu pertama-tama untuk membangun iman itu secara bersama-sama yang diwujudkan antara lain melalui ibadat bersama. Ibadat yang nyaman, ibadat yang aman, ibadat yang menggembirakan. Itu semua akan terjadi ketika semuanya yang menjadi katakanlah syarat terpenuhi. Tempatnya longgar, segar, duduknya juga nyaman, apa meneh dibarengi romone, nyenengke kayak kemariawan, yang guyu, cengus, ya. Jadi semua menambah kegembiraan. Itulah yang kita buat di tempat ini, menciptakan gedung yang diharapkan nanti memadai, sehingga umat beriman bisa berkumpul bersama-sama, terutama adalah untuk membina iman, mengembangkan iman kepada Yesus Kristus melalui berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Tentu yang utama adalah soal peribadatan di tempat ini, kemudian pembinaan iman yang diharapkan juga terjadi di kompleks gereja ini dengan segala macam bentuk dan dinamikanya. Maka kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita diberi kesempatan untuk merenovasi gedung gereja yang sudah tidak memadai. Kalau tuanya sih sebelumnya sebenarnya belum tua ya. Baru berapa tahun loh? 40 tahun itu belum tua. Wong saya sudah 16 aja belum tua. Tidak kropos. Nggak cukup. Iya. Bocor ki apa remu? Atapnya udah kalau hujan jelas terocok. Oh, trocok. Trocok seperti kalau saya trocok ini. Iya. Udah nggak nyaman karena bocor, lapuk, nggak muat, sesak, gitu. Sehingga lalu juga nggak nyaman, apalagi tekan panas rasanya. Maka kita mengharapkan semoga pembangunan gedung gereja yang baru ini atau renovasi ini sungguh-sungguh menjadi sarana kita untuk mewujudkan impian memiliki tempat ibadat yang sungguh-sungguh sesuai dengan harapan kita. Karena itu marilah kita bersama-sama mohon kepada Tuhan untuk pembangunan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, pembangunan gedung gereja ini akan kita awali dengan peletakan batu pertama sebagai simbolisasi bahwa kita memang akan memulai secara serius. Dan batu pertama ini bisa kita jadikan sebagai batu penjuru. Bagaimana Yesus pernah berkata, "Akulah batu penjuru." Maka batu penjuru itu menjadi orientasi, menjadi tolok ukur untuk mengukur semuanya. Kalau batu penjuru ini, batu pertama ini tepat dan kuat, maka yang lain-lain diharapkan nanti akan terukur dari situ. Semua diukur dari yang pertama ini. Maka kita akan mohon semoga dengan peletakan batu pertama yang baik, yang kuat ini,
yang lain-lain akan terselenggara dengan lancar dan taishuan. Amin. Peletakan batu pertama suatu bangunan merupakan acara yang penting, seperti kita tahu, dan sering ditandai dengan upacara adat yang resmi kalau kita ibadat seperti ini. Batu merupakan lambang sifat yang kokoh dan kuat sebuah bangunan. Batu menimbulkan juga kesan kesetiaan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang kita harapkan dari seorang terutama ketika Kristus bersabda kepada Rasul Petrus yang ditunjuknya sebagai kepala gereja, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Peletakan batu pertama mengandung keyakinan bahwa manusia hanya bisa memulai sesuatu secara kecil dan sederhana, sedangkan dalam tangan Tuhan terletak segala kesempurnaan dan mahkota terindah bagi sebuah bangunan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang membuat langit dan bumi. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah asal segala kebaikan dan perkembangan. Dengan rendah hati kami mohon, pandanglah akan kami hamba-hambamu yang lemah ini, yang mulai melaksanakan karya pembangunan dengan mohon berkat dan restu-Mu. Semoga dengan meletakkan batu pertama yang tandai dengan berkat-Mu ini, Engkau memperkenankan kami memulai usaha pembangunan ini bagi kelurahan nama-Mu. Dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaan-Mu, kami sanggup menyelesaikannya dengan baik demi pelayanan umat dan kesejahteraan kami dan lingkungan kami, baik jasmani dan rohani. Kami mohon semuanya ini ya Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Tuhan yang makasih, limpahkanlah rahmat berkat-Mu atas batu-batu ini yang akan kami pasang sebagai batu pertama untuk pembangunan gedung gereja ini. Semoga kekokohan batu ini melambangkan kekokohan tekad kami dan sekaligus kekokohan iman yang Kau tanamkan dalam diri umat-Mu di paroki ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Udah biru. Saudara-saudariku yang terkasih, batu-batu sudah mulai kita pasang dengan semen yang diharapkan nanti mengikat satu sama lain sehingga menjadi bangunan yang kuat, kokoh. Karena itu mari kita mohon rahmat Tuhan agar pembangunan bisa lancar dan terberkati oleh Tuhan sendiri. Allah Bapa yang makasih, pada kesempatan yang indah ini, kembali kami mengaturkan syukur dan terima kasih kepadamu atas rahmat yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Dan dalam kesempatan ini kami mohon, berkatilah agar seluruh proses pembangunan gedung gereja Paroki Pringgolayan ini berjalan dengan lancar dan baik. Semua sesuai dengan rencana-Mu sendiri. Kau hindarkan dari segala macam mara bahaya. Kau hindarkan dari segala hal yang tidak berkenan padamu. Dan limpahkanlah rahmat kesehatan, kegembiraan bagi semua yang mengerjakan pembangunan ini. Kami mohon. Kami ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk semua yang terlibat secara penuh, yakni para tukang, kontraktor, dan siapapun. Semoga mereka semua Kau lindungi, Kau berkati, Kau limpahi rahmat kebijaksanaan, sehingga apapun yang mereka kerjakan sungguh-sungguh demi kemuliaan nama-Mu. Dan mereka Kau gembirakan karena boleh terlibat di dalam pembangunan rumah ibadat ini. Kami mohon. Kami berdoa untuk seluruh donatur yang merelakan apa yang mereka miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga apapun yang mereka berikan, yang mereka sumbangkan, sungguh-sungguh menjadi persembahan yang berkenan padamu, dan akhirnya juga berguna bagi keselamatan seluruh umat, khususnya Pringgolayan ini. Limpahkanlah rahmat damai sejahtera bagi mereka dan keluarganya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota masyarakat yang ada sekitar paroki ini. Semoga mereka pun senantiasa Kau lindungi, Kau dampingi dengan berkat dan rahmat yang mereka butuhkan. Semoga mereka semua bersama kami membangun paguyuban kemasyarakatan yang padu, yang satu, yang damai, saling menopang satu sama lain. Dan kami bisa membangun masyarakat yang sungguh-sungguh diwarnai oleh persaudaraan, kekerabatan, dan dalam harmoni. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Singkirkanlah segala mara bahaya, godaan-godaan setan, dan Kau dampingi semua dengan berkat-Mu, sehingga semuanya selamat dan semua proses pembangunan dapat berakhir dengan baik, lancar, tepat pada waktunya sebagaimana kami rencanakan. Kami mohon. Dan akhirnya ya Bapa, kami mohon untuk seluruh anggota panitia pembangunan paroki ini. Limpahkanlah rahmat sukacita, rahmat kegembiraan,
rahmat kebijaksanaan, agar kami semua yang tergabung dalam kepanitiaan ini senantiasa bersatu padu, menyatukan kehendak, menyatukan pikiran, dan menyatukan tenaga demi terwujudnya cita-cita rumah ibadat bagi umatmu ini. Dan berkatilah seluruh umat yang kami layani. Semoga mereka semua nantinya bisa memanfaatkan gedung gereja ini dengan sepenuh hati, dengan sebaik mungkin, untuk membangun paguyuban umat Kristiani, membangun paguyuban umat beriman yang semakin mendalam kepadamu. Ini sebagai mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Allah yang makasih, kami bersyukur dan terima kasih boleh memulai pembangunan ini. Kini kami pasrahkan seluruh proses dan dinamika pembangunan ini ke dalam bimbingan dan tuntunan-Mu, dan semoga Engkau berkenan melimpahkan rahmat dan berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu ini, dan bagi kami semua yang terlibat, dan mereka yang kami doakan, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Marilah kita memuji Allah lewat karya-karya kita. Amin. Selamat, matur nuwun. Semoga berjalan lancar semuanya. Matur nuwun. Terima kasih kami sampaikan kepada Monsinyur Robertus Sugiarmoko, Uskup Agung Semarang, yang telah berkenan memimpin ibadat pemberkatan peletakan batu pertama Gereja Santo Paulus Pringgorayan. Ayo Pak, ngomong di wakil Langsung gini. Hitungannya Pak Greg. pengganti juga nggak apa-apa.